보고 싶은 생각에 들어간 우리 창에 나는 말을 거는데 보내지는 않을래. 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아. 기다리고 있지만 매일 이런 건 아냐. 난 재미없어. 게임 같은 건 다 필요 없어. 아무리 좋아도 널 더 말로만은 지겨운 걸. 먼저 와서 보여줘. 먼저 와서 보여줘. Cause I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. Hey, I'm not gonna be the one to get hurt. Berikan juga bisa menuju ya. Juga dibayangkan ini adalah sebagai penghormatan. Tidak hanya boleh melihat sepintas lalu memutuskan sebuah masalah, itu tidak boleh. Nah, ini yang perlu dalam menata masyarakat ini, apa yang perlu utama? Ini jalinan yang kokohnya dulu di tengah masyarakat. Dibuat bagaimana jalinan antar orang itu menjadi jalinan yang kuat dan kokoh. Makanya nih di sini ada jalinan yang tidak boleh terputus. Ya, ini gambaran masyarakat. Nah, di atas masyarakat itu ada pemimpin. Nah, karena kita sini menganut suku, ya, banyak kaum di sini, makanya ini melambangkan lambang pemimpin kepala suku. Ada 20 di negara ini, 10 seperti di sana. Ini itu gambaran satu orang pemimpin. Ya. Nah, pemimpin tidak ada penjara. Yang akan ada dia berbuat salah, dia tidak ada penjara untuk dia, tapi dia diikat dengan sumpah. Wah, ini yang paling bahaya. Seorang petinggi adat itu diikat dengan sumpah. Ada dia berbuat salah, sumpah itu yang akan memakan dirinya. Maka diatur oleh 2 mata senjata. Ini bagikan 2 mata senjata. Di sana juga tergambar. Di ajukan sana lebih tergambar nanti. Ini mata senjata diambil oleh mata senjata. Dan pemimpin itu ibaratkan pohon kayu yang besar tempat berlindung. Makanya digambarkan pohon kayu di atasnya. Baik untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi orang yang dipimpinnya. Nah, baik itu pemimpin maupun yang dipimpin, pada akhirnya menuju pada kematian, titik kematian. Maka ini ada pusara, ada lisan di sini. Ada lisan di sini. Baik kita yang dipimpin, baik itu pemimpin, baik orang cerdas maupun orang yang bodoh. Tahu. Yang ada ya? Oh dia? Ya, ini berapa? Ini. Jenang, ya jenang ada, tetap pakai itu. Cuma namanya yang berbeda. Rumahnya, rumah adat ini, ya nama rumah adat ini rumah lonjong. Tapi kita lebih uruskan lagi ke nama yang lain, artinya rumah lonjong Kandil gitu ya. Kandil itu Lampung, benar. Nah, boleh, ya? Kita di situ bedanya. Selain Melayu itu yang makan Melayu pesisir. Ya. Kita penggambaran dari sebuah perwilayahan.
Gambaran rumah kita, gambaran alat transportasi taman dahulu. Ya. Paham? Kita memang tidak menggunakan selang mayung, karena selang mayung itu dari ada mayung itu susu. Kalau kita dimainkan itu penggambaran alat transportasinya, penggambaran kapalnya. Ya, perlu kita pahami ketinggian sebuah peradaban itu terlihat bagaimana kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri, bagaimana dia bisa saling menghargai dan menghormati. Apa itu? Mau? Ini tergambar semuanya. Ini di anyaman ini Oh my God. tergambar bagaimana peradaban di daerah ini pada masa dahulu. Kita di sini menghargai dan menghormati itu sesuatu yang belum ada ya. Sampai dia tiada, kita sudah hargai dan hormati. Ini tergambar, terlihat di segi anyaman kita. Di sini kita sudah menghargai dan menghormati seorang bayi yang masih dalam kandungan. Itu ini kan belum lahir, belum nyata, tapi dia masih dalam kandungan. Kita sudah menghormati dan menghargai. Kenapa? Kita sudah sediakan anyaman khusus, tikar khusus untuk menyambut anak lahir. Ini ada di sini, ya. Di lapisan-lapisan ini ada semuanya. Bagaimana tikar menyambut anak lahir. Kemudian juga setelah dia bisa tidur sendiri, terpisah dari orang tuanya, kita bikinin anyaman khusus lagi dengan tikar yang khusus lagi untuk dia bisa tidur sendiri. Ya, kita hargai dan hormati lagi. Dan setelah dia mulai dewasa dan bisa untuk berumah tangga, kita sediakan hanya tikar khusus untuk dia menikah. Ini dia. Lagi terbuat dari sutra, ya. Ini, ya. Itu sih. 1883. Ini hanya ini tikar untuk duduk di pernikahan. Dan apabila dia sakit, ini juga disediakan tempat tidur khusus. Ini yang merah ini. Dan juga nanti meninggal pun nanti disediakan tempat khusus dia, anyaman khusus dia. Jadi ada dikasih lagi sampai air pemandian dapat tergambar nanti di bawah rumah sana ada semen itu difungsikan untuk menampung air pemandian seorang jenazah. Jadi sampai dia belum lahir dihargai, dihormati, sampai dia meninggal pun dihargai dan dihormati. Jadi ketinggian sumber kerabat itu tergambar dari bagaimana dia bisa saling menghargai dan menghormati sesama. Ya, ini juga sebagian dari pendukung daripada tatanan atau kehidupan di dalam masyarakat. Berarti juga ada kapal 8 kata kita bahas tadi. Ini alat petugangan. Ini pembuat alat yang digunakan untuk membuat rumah sana. Karena semuanya menggunakan alat manual. Kita mesin belum ada. Semua secara manual. Memotong kayu dan menggunakan alat seperti ini. Beliung. Ini tak beliung namanya. Baik itu untuk memotong kayu yang besar, untuk memperkecil, itu menggunakan secara manual. Makanya butuh waktu prosesnya yang cukup lama untuk mendorong rumah kayu atau membangun. Karena semua dikerjakan dengan manual. Tidak ada mesin. Ya, ini buat lubang-lubangnya itu. Ya. Dan ini juga salah satu pakaian kebesaran kita maju. Ini juga pakaian tenunan sendiri juga digunakan oleh ibunya tadi atau dia bilang dengan suampu. Ini juga simbol dari kebesarannya. Lima kaki dan ini ke pinggangnya. Nah, ini yang Bapak bilang
waktu prosesi marriage ini yang dibawa. Dapat sini ini yang dibawa. Ini dibuat khusus. Kalau bahasa sininya kapital hawang istilahnya. Ini isinya siri yang dibawa lagi marriage ke rumah perempuan. Ini dulu, baru nanti baru jalan ke depan siri. Kalau ini cerano, karena tepak dua jalan nantinya, ada tepak ada cerano. Diajak di waktu perkawinan, ada perkawinan. Dan dua yang berjalan, satu tepak, satu cerano. Cerano miliknya ini mama, tepak miliknya sudah Rasulullah atau ibu kau juga bapak. Jadi kan seorang anak itu kan di Melayu daratan. Seorang anak dua yang bertanggung jawab. Siapa itu? Seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya. Seorang mama atau om saudara anak dari bertanggung jawab terhadap ponakannya. Jadi satu orang anak dua yang bertanggung jawab. Seorang anak, seorang bapak bertanggung jawab terhadap anak, seorang mama bertanggung jawab terhadap ponakannya. Makanya rumah orang tua juga TV-nya sejajar sampai ke dapur sana. Kenapa? Karena ada tanggung jawab seorang mama. Bukan hanya seorang anak itu tanggung jawab seorang bapak, tapi juga tanggung jawab seorang omnya, tanggung jawab seorang mamanya, saudara dari ibunya. Maka ada istilah berupa sudah beli anak di bangku gunakan di rumah. Gunakan itu juga tanggung jawab seorang. Ini kebetulan juga sebenarnya rumah leto kita sudah resmikan 2 Juli itu 2 Juli 88 kita bisa menjadi sebuah museum dengan nama Museum Kandil Emas. Kandil Emas. Ya, ini yang kandil. Lampu yang minyaknya terbuat dari minyak makan atau minyak kelapa yang memiliki beberapa sumbu. Nah, kalau ini nanti lampu ini dihidupkan, karena ini terbuat dari tembaga atau kuningan, maka dia akan memantulkan cahaya. Makanya diberi nama Kandil Gemilau Emas. Ini nama museum kita, Museum Kandil Gemilau Emas. Karena ini sebenarnya apa namanya? Kalau di segi alat sebenarnya kita begitu banyak, ya, hampir ribuan. Tapi karena kita belum bisa untuk memajangkan secara keseluruhan karena ada yang sangat berharga. Karena kita punya loh di rumah lonjong ini kompas pembuatan pertama di dunia yang sekarang hanya 3 tersisa di dunia. Satu ada di Cina, satu ada di Inggris, satunya ada di rumah kita Lonjong ini. Ini penggunaan kompas itu abad ke-9 digunakan dalam sebuah pelayaran. Dan salah satu kompas yang 3 itu salah satunya ada sama kita di rumah ini, rumah Lonjong. Kompas magnetik yang mengapung bila diletakkan di air, terbuat dari bambu. Ini penggunaan kompas pertama di dunia dalam hal pelayaran pada abad ke-9. Nah, banyak yang kita punya. Dan inilah sebagian ya yang mungkin, dan ini juga ada beberapa naskah ya. Ini naskah, boleh nanti lihat naskah karena kita Melayu. Ini kamus dalam bahasa Melayu. Ya, ini kalau apa ini juga majalah Persumi, majalah pertama setelah awal kita merdeka. Dan ini sempat juga dilarang penerbitannya dulu. Majalah awal merdeka. Ya, sempat juga dilarang dalam